Masalah yang diperdebatkan para ulama ya adalah najiskah anjing ya. Biasanya kaum muslimin ya yang di satu daerah tertentu atau di tempat tertentu itu lalu lalang anjing ya. Kadang nakutin kita, kadang ngejar ya. Apakah anjing ini najis ya? Dikatakan oleh para ulama ya bahwa masalah ini telah diperdebatkan oleh para ulama ya. Sebenarnya ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Sucinya wadah kalian apabila dijilat anjing adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali, dan basuhan pertama dengan debu. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, masalah tentang najis atau tidaknya anjing, ulama beda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa anjing adalah suci termasuk liurnya. Jadi seluruh anggota tubuh anjing menurut madhab Maliki atau Imam Malik adalah suci. Dan Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, ulama besar ya. Karena sebagian masyarakat terlalu sinis ya. Bukan gitu, katanya ini aliran apa ya? Masa anjing nggak najis ya? Bukan aliran apa ya? Sudah ada perdebatan di kalangan para ulama. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan bahwasannya anjing adalah suci atau tidak najis, bahkan termasuk air liurnya. Ya, seperti itu. Ini pendapat madhab Maliki. Madhab selanjutnya yang kedua, anjing adalah najis ya, termasuk bulunya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan salah satu dari 2 pendapat Imam Ahmad atau madhab Hambali. Jadi kalau menurut Syafi'i dan sebagian riwayat Hambali, bahwa anjing itu najis sekalipun bulunya. Jadi seluruh anggota tubuh anjing, kalau Syafi'i, yaitu muridnya dari Imam Malik, mengatakan bahwasanya najis. Kemudian ada pendapat yang ketiga, bulu anjing suci, sedangkan liurnya najis. Jadi yang najis hanya air liurnya, kalau bulunya dan anggota yang lainnya adalah suci. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan juga salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad ya. Dan insya Allah ya, sebagian ulama telah memberikan komentar-komentar tentang perdebatan masalah ini, tentang masalah ini, sampai-sampai ulama memberikan arahan ya, bahwa ketika kita mengambil pendapat masalah ini, yang lebih hati-hati adalah apabila seorang menyentuh anjing dengan tangannya yang basah, atau anjingnya yang basah, hendaknya ia mencucinya sebanyak 7 kali ya, salah satunya dengan tanah. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi ini mencoba untuk pertengahan. Kalau tadi ada yang mengatakan anjing itu suci secara mutlak, ada yang mengatakan najis secara mutlak, ada yang mengatakan yang najis hanya bulunya saja, yang najis hanya liurnya saja, sedangkan bulunya tidak. Tetapi kata sebagian ulama, kalau memang kita menyentuh anjing sedangkan tangan kita basah, atau anjingnya yang basah, hendaknya kita mencucinya 7 kali, dan salah satu basuhannya menggunakan turab atau debu ya. Kemudian kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ingin saya tambahkan agar lebih membuka wawasan. Loh, hadis tadi dikemanakan yang Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya sucinya bejana kalian yang dijilat anjing hendaknya dicuci 7 kali ya. Oleh karena itulah dari hadis ini ya, ulama itu berbeda pendapat. Dalam pertemuan yang pertama saya sampaikan, di antara sebab perbedaan para ulama adalah perbedaan memahami nas atau hadis atau ayat. Jadi hadisnya sama tapi melahirkan pemikiran atau ijtihad yang berbeda. Dari hadis tentang jilatan anjing tersebut, Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya Rasulullah memerintahkan untuk membasuh 7 kali, berarti najis. Betul tidak? Najis
ya. Kemudian dikatakan kalau air liurnya najis, sedangkan air liur ini adalah dari mulutnya, ya, apalagi dari dalam perutnya, sedangkan mulut ini itu punya keringat, yang keringat ini adalah mengenai tubuhnya dari air liur, mulut, kemudian ke seluruh tubuhnya sehingga najis, itu madhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik beda lagi, ya, mengatakan kami, ya, tetap mencuci anjing tersebut juga 7 kali. Jadi uniknya adalah kalau Imam Malik, ya, walaupun mengatakan anjing itu tidak najis, tapi mencucinya tetap 7 kali. Sebagian riwayat, ya. Alasannya apa? Kata Imam Malik dan pengikutnya, kami itu mencuci 7 kali bukan karena lantaran anjing itu najis, tetapi litta'abbud, saya pengen ittiba saja kabar Rasulullah, ibadah ittiba Rasul, nyuci 7 kali ya saya ikutin, ya, tapi bukan berarti najis. Itu madhab Maliki, ya, dalam masalah ini. Kemudian dalil Malik juga mengatakan bahwa kalau seandainya anjing itu najis, ya, maka Rasulullah tidak memerintahkan 7 kali, maka akan diperintahkan untuk mencuci seperti najis-najis yang lainnya. Ini argumen dari Maliki, ya, seperti itu. Walaupun secara pribadi ana mengambil madhab ihtiyat, ya, kehati-hatian bahwa ketika kita menyentuh anjing, ya, itu kita mencucinya 7 kali, ya. Tapi ini membuka wawasan, begitulah guru dan murid berbeda pendapat, ya, ulama besar dalam madhab.